Al-Bidayah menjawab. Kupas tuntas problematika nahwu shorof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam segmen Al-Bidayah menjawab. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk ke kami yang harus kami jawab, kami uraikan. Yang pertama tentang kata-kata hamdan syakirin. Gitu ya. Tentang hamdan syakirin. Nah, ini begini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini benar tulisan ini? Saya tegaskan, tulisan yang tepat itu adalah pakai hamdas syakirin. Nah, begini. Tulisan yang tepat itu begini. Jadi pakai susunan idhofah. Begitu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, memang kalau seandainya kita kemudian kepingin mengi'rabi sebuah lafadz, yang pertama kali harus kita tegaskan, harus kita ketahui adalah sighat. Ya. Hamdan itu adalah sighatnya masdar. Ini penting. Kalau seandainya kita sudah tidak bisa membedakan bahwa ini masdar, ini adalah isim fa'il, ini adalah isim maf'ul, dan seterusnya, maka akan kesulitan. Ketika kemudian misalnya kita ketahui bahwa hamdan itu adalah bentuknya, itu adalah bentuk masdar, maka seperti yang sering saya katakan, masdar yang dibaca nasab itu kemungkinannya ada dua. Kadang-kadang atas nama maf'ul mutlak, kadang-kadang atas nama maf'ul li ajlih. Meskipun fungsi dan fungsi dari masing-masing keduanya itu beda. Untuk masdar yang maf'ul mutlak itu, yang menjadi maf'ul mutlak fungsinya ada tiga. Kadang-kadang menunjukkan taukid, kadang-kadang menunjukkan adat, kadang-kadang menunjukkan nau. Itu begitu. Kalau maf'ul li ajlih itu adalah harus terbuat dari masdar qalbi. Kemudian penting dalam konteks ini saya tegaskan bahwa untuk menjawab ini biasanya lengkapnya itu begini. Alhamdulillahi, misalnya, alhamdulillahi hamdasyakirin. Nah, ini lengkapnya begitu. Ini, ya, yang ditanyakan itu. Yang benar adalah pakai susunan idhofah, bukan hamdan syakirin, yang tidak jelas menjadi susunan apa seperti ini. Gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ketika kemudian kita melihat ini, penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa setiap lafadz yang kemudian dibaca nasab, termasuk dalam konteks ini adalah maf'ul mutlak, itu pasti punya yang namanya amil. Ya, pasti memiliki apa yang kemudian yang memiliki amil. Ya, termasuk maf'ul mutlak, itu punya amil. Lah, amilnya maf'ul mutlak itu ada tiga. Ya, kadang-kadang berupa fi'il, kadang-kadang berupa masdar, kadang-kadang berupa isim sifat yang mustaq dari fi'il. Ini semuanya mustaq ya. Jadi misalnya atqin amalakah, misalnya atqin, sempurnakan amalakah, pekerjaanmu, itqonan. Nah, itqonan ini ya. Atqin amalaka itqonan. Atqin, menyempurnakanlah siapa kamu, amalaka akan pekerjaan kamu, misalnya maf'ul bih di sini, itqonan di sini adalah bentuk masdar dari atqona yutqinu. Ini adalah merupakan maf'ul mutlak yang amilnya berupa fi'il. Itu. Lah, kalau seandainya amilnya itu kok kemudian berupa masdar, ternyata ada juga. Ya, diantaranya ini. Alhamdulillahi hamdasyakirin. Jadi tidak harus fi'il yang kemudian harus ditegaskan dengan menggunakan maf'ul mutlak. Isim pun, masdar pun memungkinkan dia punya maf'ul mutlak. Ini pelajaran yang penting di situ. Masdar pun memungkinkan untuk memiliki maf'ul mutlak. Contohnya ini, alhamdulillahi hamdasyakirin. Ini sah untuk kemudian dianggap sebagai maf'ul mutlak. Jangan sampai ada pandangan
bahwa yang namanya maf'ul mutlak itu hanya dibentuk oleh fi'il. Amilnya maf'ul mutlak itu hanya fi'il, itu jangan memiliki pandangan itu. Maf'ul mutlak memungkinkan amilnya itu adalah berupa fi'il, memungkinkan berupa masdar, memungkinkan berupa isim sifat. Itu seperti itu, ya. Jadi alhamdu yang merupakan bentuk masdar itu memungkinkan juga memiliki maf'ul mutlak. Itu seperti itu. Ya, jadi yang berupa masdar ini alhamdulillahi hamdasyakirin. Kalau seandainya di dalam Al-Qur'an itu misalnya ada kata-kata fa inna jahannama jazaukum jazaa'am maufura. Ya. Fa inna jahannama jazaukum jazaa'an maufura. Itu begitu. Nah, ini yang dimaksud. Ini dibentuk oleh jaza hukum, yang ini bukan fi'il, ini adalah bentuk masdar, tapi punya maf'ul mutlak. Saya tegaskan lagi, yang berhak untuk memiliki maf'ul mutlak bukan hanya fi'il, tapi masdar pun memungkinkan, bahkan isim sifat pun itu memungkinkan juga memiliki maf'ul mutlak. Itu seperti itu. Misalnya, ra'aitu, saya melihat, hu akan seorang laki-laki musri'an, bergegas dalam keadaan bercepat-cepat. Ada isra'an aziman, misalnya ada kata-kata ini adalah bentuknya masdar, dan ini dibentuk oleh amil yang berupa isim sifat. Jadi saya tegaskan hamdan syakirin ini yang benar adalah hamdas syakirin, ini kedudukannya adalah maf'ul mutlak, dan penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang namanya maf'ul mutlak itu tidak hanya dibentuk oleh amil yang berupa fi'il, tapi amilnya maf'ul mutlak memungkinkan berupa fi'il, memungkinkan berupa masdar, memungkinkan berupa isim sifat. Ya, sebagaimana yang saya ulaskan. Mungkin tentang hamdas syakirin itu seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.